Bapak Ibu dosen Universitas Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan saya Helena Hajong Lewar SAG, NIM 24890511395, mahasiswa peserta PPG Batch 1 Kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Talibura. Pada hari ini, Kamis 15 Mei 2025, saya membuat video praktek pembelajaran dengan tema Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola, materi kelas 10 fase E semester genap tahun 2025. Selamat menyaksikan. Siap bersalam. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Keadaannya baik-baik semua. Mari adik-adikku kita mulai kegiatan kita hari ini dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Santi. Semua silakan duduk. Hadir semua kan hari ini? Satu orang izin. Siapa namanya? Yohanes Geor. Yohanes Geor. Nah, Ibu tanya dulu minggu lalu tugas Ibu berikan sudah kerja? Sudah. Ibu minta kumpul dulu ya? Ya. Satu dua kelas kumpul tugas. Kumpul tugas, taruh di Ibu punya meja. Terima kasih. Nah, kalau sudah kerja tugas, kita punya materi minggu lalu itu apa? Tentang Yesus Putra Allah dan Juru Selamat, toh? Ya. Dengan tugas-tugas kalian sudah kumpul. Terima kasih. Baik, kita hari ini mau masuk ke materi yang berikut tentang Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Baik, Ibu tanya, kamu punya tokoh idola toh? Punya. Ada guru-guru di Semantar ini yang menjadi idola kamu? Ada. Baik. Coba siapa? Siapa jadi ibu idola kalian? Bu Esti. Ibu Estin. Nama satu orang? Pina. Oke, baik. Idola itu berarti ada tokoh tertentu yang kita tiru dari dia punya watak, sikap, perbuatan, penampilan seperti itu. Baik, kita hari ini mau masuk materi tentang Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Ada 3 kata kunci. Kata kunci pertama itu Yesus, sahabat, dan tokoh idola. Yesus, sahabat, dan tokoh idola. Oke. Yesus itu siapa? Anak Allah, putra Allah, guru, sang guru, juru selamat. Sahabat, teman, oke, teman. Lalu tokoh idola. Tokoh idola itu siapa? Terima kasih. Tokoh idola itu seorang yang menjadi panutan. Oke. Mengapa kita memilih tokoh idola? Itu karena ada sesuatu yang kita mau tiru. Baik, kita lihat berdasarkan materi tentang Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Tujuan pembelajarannya, coba sama-sama membaca tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Selagi mampu mengenal Yesus yang memanggil dia sebagai sahabat, sehingga mampu melayani sebagai Yesus dalam membangun persahabatan dan menjadikan Yesus sebagai idola dalam membangun persahabatan dengan sesama dalam hidup
sebagai sahabat, mampu meneladani sikap Yesus. Kita mampu, siswa mampu meneladani sikap Yesus sebagai idola dalam membangun persahabatan dengan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Itu tentang tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai ya. Baik. Tadi ibu sudah tanya, apakah kalian punya sahabat? Punya idola, punya sahabat, punya. Sahabat kamu yang menurut kamu paling dekat, paling akrab, paling baik itu siapa? Sebut dalam hati saya ya. Sebut dalam hati saya. Oke, lalu siapa tokoh idola kamu saat ini? Sebut dalam hati. Oke. Lalu mengapa kalian memilih tokoh idola itu? Mengapa kamu memilih tokoh idola itu Kenapa kamu pilih Ibu Esti? Tadi adik-adik bilang Ibu Esti, Ibu Jumi. Pasti ada sesuatu yang adik-adik mau tiru dari ibu itu Ya. Oke, baik. Terus, apakah Yesus bisa dijadikan sebagai tokoh idola? Bisa. Adik-adik bisa jadikan Yesus itu sebagai tokoh idola kita? Bisa ya? Jadi tokoh idola itu bukan hanya artis atau ibu guru atau pemain musik atau pemain bola, tetapi Yesus itu akan menjadi tokoh idola kita. Baik, supaya kita lebih mendalami materi itu, kita sama-sama adik-adik ibu minta kita simak dalam video yang ibu putarkan ini. Halo Pak D, kenapa? Tapi Pak D, aku belum bisa izin Pak D, ya. Ayo Pak D, kami izin masuk ya. Oke, mati itu. Tapi mati ini mampu. Kita di sini semua berlaku dengan alami. Lewati dengan semangat itu prihatin ya. Semoga diri bisa edukasi. Pak, ini ada surat anak itu dan tadi kita sampaikan pimpinan, kamu bisa pulang dan mau pulang. Dan ini Pak, titipan dari teman-teman, jumlahnya 3 kali, tapi mudah-mudahan cukup. Jika mati, itu benar nak. Iya, itu benar. Aku nggak nyangka kalian memang sekali seperti aku. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih sekali. Kalian memang sangat terbaik aku. Adik-adik sudah nonton toh? Bagaimana videonya itu? Baik. Nah, untuk mendalami
video tadi, Ibu bagikan kertas ini. Soal-soalnya sudah ada di dalam. Mendalami video dengan menjawab pertanyaan penuntun yang ada di dalam teks ini. Masing-masing menjawab pertanyaan itu. Paling kurang satu orang bisa menjawab 2 pertanyaan. Oke, adik-adik aku sudah 5 menit. Sudah semua toh? Sudah. Oke, kita lihat sama-sama. Siapa bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Rita. Apa tema utama dari video tersebut adalah Yesus sahabat sejati dari kelompok kedua. Oke. Pertanyaan nomor 1 itu jawab. Rita bilang Yesus sahabat sejati dari toko idola. Oke. Siapa punya lain? Kalau dari Nona saya, Selma. temanya tentang sahabat sejati. Oke, temanya tentang sahabat sejati. Tepuk tangan untuk Selma. Oke. Pada soalnya dan langsung jawab. Bagaimana video tersebut menggambarkan konsep persahabatan? Oke, bagaimana video tersebut menggambarkan tentang konsep persahabatan? Ellen masih ragu-ragu. Siapa bisa? Kembali lagi ke Nona Santi. Selma. Video tersebut menggambarkan konsep persahabatan di mana kita turut merasakan empati dan simpati dengan teman, maka mereka membuat kembali. Oke, baik itu Lalu nomor berikut, yang laki-laki. J.D. Sandro, baca dulu soalnya langsung jawab. Apa nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Oke, nilai yang kita dapat pelajari dari video tadi. Kita saling membantu. Saling membantu. Apa lagi? Kerjasama. Apa lagi? Mendukung. Teman juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman tadi. Apa yang menjadi dasar dibangunnya persahabatan? Apa yang menjadi dasar dibangunnya persahabatan? Karena ada dasar kita adik-adikku semua. Apa lagi? Ada unsur kepercayaan. Apa lagi? Apa kita? Saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah bagian dari persahabatan. Baik. Terima kasih semua. Semua sudah menjawab 8 pertanyaan. Baik, jadi dalam video tadi itu berbicara tentang persahabatan, tentang sahabat, tentang sahabat yang baik. Ada teman yang mengalami bencana seperti mamanya sakit, lalu sebagai teman mereka datang, mereka tanya, kau ada masalah apa? Ada jalan keluar, harus izin di kita punya atasan, lalu pergi urus mama dulu. Lalu si Mati bilang tidak punya uang, lalu teman-temannya membantu Mati mengumpulkan uang, mereka kasih amplop ke Mati supaya bisa membantu Mati ke kota untuk membiayai biaya perawatan mama dan ibu. Masih semangat? Masih semangat Oke, luar biasa kalau masih
Bagian yang kedua ibu minta adik-adik buat kelompok. Buat kelompok. Dalam bentuk kelompok. Oke. Dalam bentuk kelompok. Yang pertama. Oke, baik. Nah, dalam kelompok ibu minta kita mendalami tentang idola. Dalam kelompok, diskusi dalam kelompok, menemukan, pilih satu kelompok, ada 2 tokoh yang menjadi idola kalian. Terserah mau itu artis atau pemain bola, atau tokoh pendidik. Dalam kelompok memilih dua tokoh idola. Lalu setelah Anda memilih tokoh-tokoh itu, apa sampai dengan kamu memilih dia? Apa sampai dengan kamu memilih orang itu menjadi idola kalian? Oke, adik-adik sudah? Oke, sudah. Kalau begitu kita lihat sama-sama ya. Lanjut ke kelompok 2. Kami mengidolakan Ibu Erlin sejarah karena Ibu Erlin, disiplin, baik dan semangat. Oke, yeay. Kelompok 2 memilih tokoh idola seperti Ibu Erlin. Orangnya disiplin, tanggung jawab, murah hati, baik. Jadi, kelompok 1 memilih tokoh idola dari pemain bola kaki. Kelompok 2 memilih tokoh idola mereka itu adalah guru di Semantar ini. Kelompok 3 memilih tokoh idola mereka itu adalah artis. Baik, terima kasih semua adik-adik. Baik, sehingga kita tahu sahabat sejati dan tokoh idola. Tokoh idola kan seperti ibu jelaskan tadi, tokoh idola itu tuh bukan hanya guru saja, bukan hanya pemain musik, ataukah atletik, ataukah tokoh pendidik, ataukah artis. Banyak yang menjadi tokoh idola. Kaum remaja, kita adik-adik semua, kami semua, kita punya tokoh idola. Tokoh idola itu harus kita ikuti, menjadi panutan, menjadi idola kita. Baik, apakah Yesus juga menjadi tokoh idola kita? Ya. Tadi hanya pemain bola, hanya artis, hanya guru. Yesus juga adalah bagian dari tokoh idola. Baik, untuk itu kita masuk lagi supaya kita tahu Yesus menjadi tokoh idola kita. Kita mendalami teks kitab suci. Baca dulu teks kitab suci ya. Buka Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 16. Sudah lihat semua? Sudah Ibu minta satu orang baca. Berdiri baca. Perintah supaya saling mengasihi. Inilah perintahmu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi itu teks kitab suci itu berbicara tentang kasihanilah sahabat-sahabat Oke, baik. Untuk mendalami teks kitab suci itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok menjawab pertanyaan. Pertanyaannya lihat di dalam LKPD.
Oke, sudah? Sudah atau belum? Sudah? Oke. Nah, kelompok 1 juga sudah, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 sudah. Oke, kalau sudah, kita presentasi per kelompok. Presentasi per kelompok. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 melaporkan hasil diskusi. Kelompok 3 dan kelompok 1 dengar baik-baik. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, menurut kami mengapa Yesus menekankan perintah untuk saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi kita, yaitu supaya kita hidup dalam damai dan tidak ada percekcokan. Yang kedua, mengapa Yesus tidak lagi menyebut para muridnya sebagai hamba melainkan sahabat? Karena Yesus berkata bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang ketiga, informasi apa yang Yesus bagikan kepada para sahabatnya sebagai tanda persahabatan, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang terakhir, apa yang bisa kami pelajari dari Yesus tentang bagaimana menjadi sahabat, yaitu selalu setia, percaya, dan mengasihi sahabat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sesuai dengan hasil jawaban adik-adik, bertolak dari pendalaman teks kitab suci. Nah, dalam teks kitab suci itu, Ibu tanya dalam teks kitab suci berbicara tentang apa? Tentang perintah supaya saling mengasihi. Perintah supaya saling mengasihi. Kenapa Yesus menekankan perintah itu kepada kita untuk saling mengasihi? Dari teks kitab suci itu kita bisa mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, Yesus menjadi sahabat sejati dan tokoh idola bagi kita umat manusia. Kenapa Yesus dijadikan sahabat sejati? Karena Yesus sungguh-sungguh berarti bagi kita. Ulangi sama-sama. Yesus sungguh-sungguh berarti bagi kita. Nah, sekarang kita, Ibu minta adik-adik ambil kertas, kita tes dulu, tes formatif. Soalnya ini soal pilihan ganda, ada di teks, ada yang lain di layar, ada yang di teks, ada yang di layar. Nah, kalau yang mau baca di teks boleh, mau yang di layar boleh. Nah, sendiri-sendiri. Oke, sudah? Sudah. Mari kumpul. Kumpul Sebelum Ibu
kegiatan kita. Ibu minta 2 orang menarik kesimpulan apa materi kita hari ini. Berbicara tentang apa, bagaimana, intinya apa. Kesimpulan dari teks baca Yohanes 15 ayat 12 sampai 16 adalah tentang kasih dan keutamaan, persahabatan dengan Tuhan serta panggilan untuk menghasilkan buah dan tetap tinggal dalam Tuhan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kasih seperti yang telah ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya dan panggilan untuk menjadi sahabatnya dengan melakukan perintahnya. Tuhan telah memilih dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah yang tetap dan untuk meminta dalam namanya yang akan dikabulkan. Tepuk tangan untuk teman. Baik, tugas untuk minggu depan. Ibu minta kamu pada bulan Maria ini, setiap malam adik-adik harus pergi ikut doa rosario di basis. Bagaimana perasaan adik-adik pada saat kita membahas materi tadi, pelajaran kita dari awal sampai dengan akhir? Bagaimana perasaan adik-adik? Baik. Sampai di situ pertemuan kita. Terima kasih atas penyertaan dan dukungan sepanjang hari yang senantiasa bergizi dan sepanjang masa. Amin. Bapak,